Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Manali Rahma yang akan menjadi moderator pada forum diskusi kali ini. Mari kita langsung saja dimulai. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai diskusinya tentang terkait pangan, gizi, dan kesehatan. Bagi tim pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memaparkan materi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pangan terlebih dahulu. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman. Selanjutnya, materinya akan dipaparkan oleh Nah, langsung saja dengan menambahkan. Izin menambahkan, kondisi ketahanan pangan di Indonesia untuk tahun 2019 sebelumnya mengalami kenaikan. Setelah COVID ini ada, dampaknya pada ketahanan pangan ternyata sangat berpengaruh. Sebanyak 23,84% masyarakat Indonesia menghadapi kondisi kerawanan pangan, di mana 10%-nya dalam kondisi rawan pangan kelaparan moderat dan 1%-nya dalam kondisi ketahanan pangan kelaparan akut. Kemudian, bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat selama pandemi memberikan manfaat yang sangat baik, tetapi mistargeting bantuan sosial ini tidak dapat dihindari. Sebanyak 25% dari total penerima manfaat bantuan sosial ini merupakan masyarakat dengan tingkat pengeluaran rumah tangga hampir di atas 5 juta per bulan. Itu artinya banyak sekali masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ternyata masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan pada status rawan kelaparan akut ternyata tidak mendapatkannya. Sebaliknya, masyarakat yang tidak berada dalam kondisi rawan pangan mendapatkan manfaat dari bantuan sosial masyarakat. Kenapa sih kita harus membutuhkan pangan? Kenapa manusia harus membutuhkan pangan yang gizi seimbang? Gizi seimbang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, ataupun melakukan aktivitas dan lain-lain untuk manusia. Nah, fungsi zat gizi atau pangan itu pertama sebagai penghasil energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu sebagai pembangun sel seperti protein, sebagai pengatur seperti vitamin dan mineral, dan berfungsi sebagai obat dalam menjaga kebugaran dan kesehatan. Manusia harus mengonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang karena tidak ada satupun pangan tunggal yang bisa memenuhi semua kebutuhan gizi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam pangan. Bahan pangan itu merupakan hasil pertanian yang dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu hewani dan nabati. Bahan nabati itu seluruhnya berasal dari tumbuh-tumbuhan.
Seluruh jenis nabati yang ada memiliki kandungan yang unggul seperti serat, vitamin, serta mineral. Untuk bagian tanaman, jenisnya mencakup buah, bunga, biji, batang, umbi, akar, dan lain sebagainya. Lalu untuk bahan hewani berasal dari beberapa jenis hewan, seperti ikan, sapi, pokoknya daging-dagingan, telur, susu, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Raffi. Baik, saya izin menambahkan penyampaian materi, yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, terutama di Indonesia tentunya. Yang pertama, yaitu kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek terpenuhi. Aspek ini ada 4 poin, yakni kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Sebab apabila dari keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dampaknya dapat meluas ke segi lainnya yang merugikan masyarakat termasuk ketahanan pangan. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal berikutnya yang mempengaruhi ketahanan pangan. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Misalnya, di sebuah wilayah yang sulit diakses akan membuat distribusi terganggu dan jika dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Di sini, akses transportasi memang menjadi hal penting agar semua pendistribusian pangan merata ke seluruh wilayah. Selain sarana untuk pendistribusian, sarana ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Contohnya saja, mengenai pengadaan pupuk, benih unggul, dan sebagainya. Yang ketiga, teknologi yang dikembangkan. Di zaman sekarang, sangat mustahil jika tidak menggunakan teknologi dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pula dalam meningkatkan ketahanan pangan di tanah air. Penggunaan teknologi dapat digunakan pada saat proses tanam hingga masa panen komoditas pangan. Tidak sampai di situ saja, teknologi pertanian juga digunakan dalam hal sistem penyimpanan hasil produksi pangan yang tepat. Tujuannya adalah agar tanaman dan komoditas pangan aman selama proses pendistribusian dan digunakan oleh masyarakat. Teknologi dalam rekayasa pangan juga diperlukan dalam hal ini untuk mengembangkan varietas unggul dalam pengadaan komoditas pangan. Yang keempat adalah pengadaan lahan yang tepat. Jumlah lahan juga menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Jumlah lahan yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi. Sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Yang kelima, yaitu iklim dan cuaca. Selain keempat faktor sebelumnya, hal utama yang mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia adalah mengenai iklim dan cuaca. Sederhananya saja, apabila cuaca dan iklim dalam keadaan baik, maka petani bisa menghasilkan produktivitas pertanian lebih dan persediaan pangan yang memadai. Namun, sebaliknya ketika cuaca dan iklim dalam keadaan buruk, tentu hal ini akan merugikan petani dan mengganggu stabilitas ketahanan pangan. Contohnya, ketika kita memasuki musim kemarau yang berkepanjangan, ini dapat berpengaruh pada kekeringan dan potensi gagal panen pun akan lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Apakah ada pemateri yang belum menyampaikan penjelasan atau langsung ada dari tim penanya yang mau bertanya? Belum ada. Ya, ada pertanyaan dari Rifki Maksud. Saya bacakan ya. Apakah sarana prasarana yang dimaksud sudah mencukupi di negara ini? Jika belum, bagaimana langkah yang tepat menurut kalian untuk bisa memenuhi sarana prasarana tersebut?
Silakan dari tim pemateri ada yang mau jawab. Saya Raffi izin menjawab pertanyaan dari Rifki Silakan. mengenai ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia, apakah sudah mencukupi apa belum? Untuk sekarang sih memang belum merata dan belum tercukupi sepenuhnya. Jadi untuk mencukupi hal tersebut, dapat pemerintah mungkin menyediakan prasarana secara bertahap tentunya, karena untuk pengadaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya saja untuk membuat jalan, membeli alat-alat pertanian, tentu akan membutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga untuk memenuhi tersebut mungkin akan dilakukan dengan secara tidak langsung, tetapi secara bertahap agar sarana dan prasarana tersebut dapat tercukupi. Baik, apakah sudah terjawab? Atau ada Izin yang menambahkan boleh? silakan. Iya, jadi kan untuk ketahanan pangan di Indonesia sendiri sebenarnya belum tercukupi. Bahkan di beberapa daerah itu malah ada yang surplus beras kan. Nah, menurut saya bagaimana cara kita menangani ketahanan pangan ini? Menurut saya pemerintah bisa meningkatkan pendistribusian pangan ini. Lagi pula kan pemerintah tuh sekarang udah ada kebijakan baru ya yang namanya lumbung pangan. Nah, selain itu mungkin pemerintah bisa meningkatkan pendistribusian pangan ke berbagai daerah, ke pelosok yang belum mendapatkan pangan secara apa ya? Secara bagus lah gitu intinya. Kasih. Apakah ada dari tim penanya yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Tadi kan katanya saat masa COVID ini kan pemerintah itu udah ngasih bantuan nih ke masyarakat, tapi belum tercukupi karena tuh nggak tepat sasaran. Nah, bagaimana cara kalian untuk membantu pemerintah ini dalam pemberian pangan di masa COVID ini agar tepat sasaran nih, biar nggak salah sasaran lagi gitu. Biar ketahanan pangan ini mencukupi merata gitu. Silakan dari tim pemateri. Izin menjawab. Mungkin apa ya, dari kita sendiri gitu kan belum untuk berkontribusi besar di pemerintah itu mungkin bisa dimulai dari lingkungan kita sendiri. Contohnya di desa masing-masing. Mungkin saat pendistribusian ada pendataan. Nah, kita dapat berkontribusi di situ untuk ikut mendata warga-warga mana yang berhak mendapatkan bantuan. Karena banyak sekali kasus di desa pembagian bantuan sosial itu ternyata orang-orang yang mampu gitu yang mendapatkannya, sementara yang kurang mampu tidak termasuk ke dalam daftar itu gitu. Nah, mungkin kita sebagai mahasiswa dapat membantu menyeleksi gitu warga-warga yang bisa menerima bantuan tersebut. Terima kasih. Izin menambahkan, nah, saya mau menyetujui rekan teman saya itu juga, karena kan kalau kita ikut kontribusi gitu turun langsung, apalagi daerah kita sendiri, kita tahu mana orang yang benar-benar membutuhkan, mana orang yang memang masih bisa mampu. Jadi kita lebih mengenal kayak masyarakat kita sendiri sehingga bisa memberikan ke orang yang tepat. Dan juga ya, sebagai mahasiswa, benar kata teman saya, kita tidak bisa memberi kontribusi. Sebenarnya memberi kontribusi banyak bisa, tapi tidak langsung kayak ke pemerintahannya gitu. Tapi kita bisa kayak mengajukan diri untuk sebagai relawan pembagian seperti itu, karena yang kita ketahui juga pembagian dana bansos ini kebanyakan
dikorup dengan oknum-oknum tertentu, sehingga kita sebagai mahasiswa bisa ikut turun tangan untuk dalam berpartisipasi pembagian bansos ini dengan secara adil. Gitu. Terima kasih. Izin menambahkan pendapat dari kelompok saya. Untuk masalah dalam hal seperti ini, tentunya kita salah satu caranya agar penerima bansos ini tepat sasaran adalah dari pendata yang ada di desa-desa. Biasanya kalau ada penyaluran bansos seperti saat adanya pandemi seperti ini, kan masyarakat didata oleh kelurahan atau pihak yang berwenang dari desa setempat dengan maksud saya jadi orang yang bertugas untuk mendata tersebut lebih berhati-hati dan lebih apa maksudnya gitu, lebih lebih fokus gitu dalam mendata, lebih memahami data-data yang masuk, karena kan saat pendataan itu kan diseleksi data berkas mengenai orang yang meminta pengajuan untuk menerima bansos, sehingga nantinya ketika data itu didata dengan benar, maka tentunya kesalahan dalam penerima bansos ini dapat ditanggulangi gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Raffi. Apakah sudah terjawab? Sudah, makasih. Lalu ada pertanyaan selanjutnya ini dari Cynthia. Penyediaan mana nih pertanyaannya? Penyediaan lumbung pangan yang tadi disebutkan tim penjelas belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Apa yang membuat Anda percaya bahwa tindakan pemerintah ini akan berdampak baik serta merta akan merata kepada setiap pelosok daerah? Pertanyaan masih sekitar itu ya. Masih sekitar menjamin kesejahteraan masyarakat yang merata dari tinggi materi dan misalnya. Izin menjawab pertanyaan dari Cynthia mengenai terkait lumbung pangan. Bagaimana lumbung pangan ini dapat nantinya meratakan ketahanan pangan di Indonesia. Lumbung pangan sendiri itu salah satu fungsinya itu yaitu tempat menyimpan hasil panen. Jadi ketika panen kita meningkat, panen itu melebihi kebutuhan yang dibutuhkan, maka hasil panen tersebut dapat disimpan pada lumbung pangan, yang mana nantinya di saat terjadi masa gagal panen atau saat musim paceklik, hasil panen yang disimpan di lumbung pangan tadi dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut saat terjadi gagal panen dan saat musim paceklik. Sehingga contohnya lagi ketika pertanian meningkat dan hasil pertanian gitu. Mungkin teman saya ada yang menambahkan. Terima kasih Raffi, apakah ada yang menambahkan? Atau nggak ada ya? Apa kita sudah saja karena waktunya sudah habis. Terima kasih dari Aku mau nanya lagi dong satu. satu lagi kali ya. Aku juga mau nanya, boleh nggak?
Aku udah duluan ya. Silakan dipersingkat pertanyaannya agar waktunya juga dipersingkat. Misalkan nih petaninya ini udah memproduksi pangan, hasilnya tuh udah bagus. Nah, tapi saat didistribusin ke masyarakat ini, ke rakyat ini terjadi kerusakan bahan pangan. Nah, gimana cara kalian untuk membantu mengatasi hal ini agar petani ini untung, masyarakat juga untung gitu. Terima kasih. Ya, silakan dari tim materi dijawab dengan singkat. Ya sih, silakan. Oh, maaf, pertanyaannya bisa diulang nggak? Soalnya suaranya tadi nggak bergema-gema gitu lah, kayak mantul-mantul. Misalkan petani ini udah memproduksi hasil pangan yang bagus, tapi saat didistribusikan ke rakyat, ke masyarakat, terjadi kerusakan bahan pangannya. Nah, gimana cara kalian untuk membantu mengatasi hal ini gitu, agar petaninya untung, si masyarakatnya juga untung dalam mendapatkan bahan pangan itu. Oh, baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari tim penanya. Hal ini berkaitan dengan yang saya sampaikan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. Salah satunya yaitu teknologi yang sedang berkembang. Sehingga ketika teknologi yang berkembang itu sudah baik, maka distribusian bahan pangan, maka kerusakan pangan akan lebih diminimalisir. Sehingga ketika sampai kepada tangan masyarakat, pangan tersebut dapat dalam keadaan bagus seperti ketika dipanen oleh para petani. Jadi solusinya menurut saya adalah berkaitan dengan teknologi yang harus dikembangkan agar pada saat pendistribusian bahan pangan tersebut dapat terjaga kualitasnya selama pendistribusian sehingga sampai kepada tangan para masyarakat dengan selamat. Baik, terima kasih Raffi. Izin menambahkan, boleh? Oke, nah tadi kan teman saya bilang untuk teknologi ya, memanfaatkan teknologi. Kalau saya berpikir gini, semua usaha itu pasti ada kayak kesalahannya dulu kan buat pembelajaran kita. Nggak mungkin nanti kalau misalkan pertama kali kita mendistribusikan, terus tiba-tiba kan misalkan pangan itu rusak, berarti kita bisa belajar dari pendistribusian pertama ini, bagaimana nantinya ke depannya itu tidak ada kesalahan seperti itu lagi. Gitu. Jadi mungkin bisa untuk kayak transportasi pengantarannya bisa kayak kita bikin lebih aman, atau mungkin kita dikemas secara apa, misalkan gitu. Terima kasih. Sepertinya jawabannya sudah terjawab ya. Pertanyaan terakhir, Sirvi, silakan segera ya Terima kasih. Saya izin bertanya, pada rentang usia berapa yang paling banyak mengalami kekurangan gizi? Terima kasih. Ini terkait rentang usia, silakan. Risetnya. Maaf, motong. Untuk ngejawabnya di rentang usianya aja ya, nggak usah panjang lebar. Izin menjawab, untuk rentang usia yang rentan terhadap kekurangan gizi, sebetulnya untuk rentang usia yang rentan terhadap kekurangan gizi itu merata ya semua umur. Karena jika makanan yang dikonsumsi itu tidak mempunyai nutrisi yang cukup, tentu yang mengkonsumsi itu akan mengalami kekurangan gizi. Tetapi dalam hal yang terjadi pada saat ini, kekurangan gizi itu rentan terjadi pada anak usia 0 sampai 5 tahun, di mana mereka membutuhkan gizi yang lebih banyak daripada orang-orang umumnya, karena mereka dalam masa pertumbuhan agar untuk menunjang pertumbuhan mereka itu agar optimal gitu. Jadi
Gitulah usia Oke, terima 0 kasih. sampai 5 tahun. Terima kasih. Baik, sekian diskusi kali ini sepertinya cukup ya. Sekarang saya dari tim menilai mungkin akan sedikit menyimpulkan dari pernyataan dari tim pemateri. Jadi pangan sebagai penghasil energi ya jadi kita harus konsumsi makanan yang beragam agar gizi seimbang. Lalu ketahanan pangan dapat tercapai apabila 4 aspek terpenuhi seperti ada sarana dan prasarana yang terawat, penggunaan teknologi pertanian dan pangan, dan jumlah lahan yang tepat dan memadai. Selain itu ada iklim, cuaca juga mempengaruhi kelangsungan dari 4 aspek yang mempengaruhi pencapaian ketahanan pangan itu. Jadi menurut saya diskusi kali ini penyampaian materi sudah cukup jelas dan pertanyaan-pertanyaannya juga menarik-menarik dan dijawab dengan jelas, tetapi sedikit bertele-tele. Tetap bagus. Terima kasih. Ada penilaian yang lain? Izin menilai moderator. Menurut saya dari kedua kelompok udah bagus ya. Terima kasih atas paparannya. Cuman tadi sedikit pemasaran agak keluar topik mengenai lumbung pangannya itu. Karena seharusnya ini kan dikaitin sama malnutrition ya atau stunting. Tapi kepada tim penanya makasih udah membalikan ke topik semula. Kedua timnya udah bagus. Saya rasa ini cukup baik kedua-duanya. Terima kasih. Baik, sepertinya untuk penilaian cukup ya. Kita satu suara. Mari kita sudahi diskusi kali ini. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.